Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, kalian harus ngerti tentang mindset di kripto. Jadi banyak banget orang yang masuk ke dunia kripto itu dengan mental pejudi atau mau berjudi di pasar kripto. Buat kalian yang datang ke akademi ini, berharap gue bakal kasih tahu kalian koin yang bisa naik 100 kali. Kalian salah tempat. Gue nggak akan ajarin kalian untuk berjudi di pasar kripto, tapi di sini gue akan ajarin gimana caranya investasi dengan sistematis untuk mencari risk adjusted return yang optimal. Bukan cari cuan setinggi-tingginya tanpa mikirin resiko di belakangnya seperti apa. Karena banyak banget orang mau berjudi gitu kan, oh punya uang segini, oh all in pakai leverage gitu di dunia kripto. Karena mereka lihat orang-orang kaya, mereka FOMO mau jadi kaya juga. Tapi di sini gue kasih tahu bahwa yes, di kripto kalian bisa kaya, yes gue make uang banyak di pasar kripto. Tapi itu proses, layaknya semua skill di dunia ini nggak ada yang datangnya instan. Jadi itu semua proses yang harus kalian jalanin. Itu mungkin nggak dalam harian, nggak dalam mingguan, bahkan tahunan. Skill ini harus diasah terus menerus, ngeliatin pasarnya, ngeliatin pergerakannya, belajar teknologinya. Itu adalah proses belajar yang sebenarnya nggak akan pernah nanti selesai. Orang itu punya mindset gini ya, datang ke kripto, lihat temennya, oh dia cuan dari NFT, gue juga bisa cuan ya kan. Pikir dengan uang 10 juta ya kan, mau beli gambar monyet bisa jadi miliaran. Ya memang bisa, ada beberapa orang yang hoki, tapi berapa persen yang bisa kayak gitu. Jadi fungsinya kita belajar adalah kita bisa menganalisa mana yang project yang bagus dan mana project yang ibarat cuman goreng-gorengan aja. Di kripto kita nggak bisa jadi orang yang emosional. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang yang emosional di dunia kripto, itu akan memberi kejatuhan kepada kita. Karena kita ngejar nih, oh misalnya koinnya udah tinggi mau dikejar ya kan. Pas udah turun dalam, udah nyangkut dalam, nggak mau cut loss, nggak mau ngakuin bahwa yang dia pilih itu koin micin atau koin yang nggak berguna. Nggak ada utility-nya, cuman FOMO-FOMOan retail aja. Banyak orang yang terjebak di dalam FOMO, di dalam kripto ya. Karena memang industri ini dibikin kayak untuk FOMO. Jadi orang tuh di FOMO-FOMOin terus. Orang dari Twitter, oh ini pump nih 2021, SafeMoon ngepump, Doge, Elon Musk nge-tweet ya kan, Shiba Inu. Ini memang industri yang dibuat dari FOMO. Dan kalian nggak boleh FOMO di industri kripto. Gue kasih contoh gini. Kalian misalnya mau naik kereta ya, lo berangkat pagi dari rumah. Dari rumah ngopi dulu kan ya, santai. Nyetir nih, tiba-tiba di jalan kalian tuh lumayan macet. Wah udah mulai keringetan kalian. Kayaknya ketinggalan kereta nih. Begitu kalian sampai, kalian lihat nih, begitu kalian nyampe di stasiun ya, kereta kalian udah jalan. Nah kalau kalian orang normal, apa yang kalian lakuin? Ya mungkin kan sedih itu ketinggalan kereta. Cuman apakah kalian akan turun ke relnya, kejarin keretanya, atau kalian tunggu kereta selanjutnya? Ya pasti tunggu kereta selanjutnya. Kenapa? Karena pasti selalu ada kereta berikutnya, walaupun nunggunya misalnya bisa lama gitu, 5-6 jam. Nah tapi kenapa di kripto, kalian lihat di token nih, udah terbang ke atas, kalian kejar. Kalian nggak lari-lari di rel kereta kan, ngejar keretanya. Tapi kalau kripto, kalian lari-lari tuh kejarin kriptonya. Begitu kalian ditabrak sama kereta yang di belakang, habis kalian. Selesai. Jadi itu yang kalian harus pikir, jangan FOMO di dunia kripto. Selalu ada kereta selanjutnya. Jadi kalau misalnya memang udah tinggi banget, ya pasti ada yang jualan barang. Biarin aja gitu, jangan FOMO. Nah supaya kita nggak berjudi di dalam kripto, kita harus tahu dulu alasan kenapa kita mau masuk berinvestasi di dunia kripto. Yang pertama, ya pasti aja kita jujur lah, ya semua orang butuh uang. Ya orang banyak terjun ke kripto untuk mendapatkan uang. Seperti sebagian besar orang, termasuk gue pribadi. Dua, karena kita percaya kalau bisa berinvestasi, kita berinvestasi di sesuatu yang undervalued. Karena kita percaya, oh market cap kripto masih kecil banget nih. Bahkan total market cap kripto itu sama dengan total market cap Microsoft. Wah, masa semua kripto tuh cuma kayak satu perusahaan gitu kan. Jadi kalian ngerasa, oh ini aset yang masih undervalued dan ini masih bisa dibeli. Jadi cuma dua, antara dapat duit ya atau memang ngeliat asetnya undervalued. Nah, gimana caranya kita define value? Kita bisa define value sebuah aset ketika aset ini memecahkan solusi yang besar di dunia. Nah, di sini banyak banget sebenarnya diselesaikan sama kripto dari sistem fiat, ya sistem perbankan global dan juga sistem keamanan di dunia finansial. Yang tadi diselesaikan dengan digital signature, hash functions, the blockchain. Jadi banyak banget sebenarnya problem yang dulunya nggak pernah terselesaikan dengan adanya kripto itu bisa selesai. Nah kalau kripto bisa menyelesaikan masalah yang tadi gue bilang, ya of course pasti unlock dari value-nya itu bakal besar. Apa sih sebenarnya yang diselesaikan juga sama kripto? Kita lihat kan kalau negara yang print unlimited money kayak Zimbabwe, orang udah bawa-bawa kayak gitu, itu udah jadi nggak jelas gitu negaranya. Kenapa? Karena kita lihat uangnya juga udah nggak jadi berarti. Kita harus percaya kepada pemerintahan bahwa pemerintahan nggak akan fuck up dalam ngerjain mata uangnya. Kita percaya kepada Bank Indonesia nggak akan ngancurin rupiah dengan fiscal policy yang aneh-aneh. Kita percaya US dollar akan selalu dijaga sama Fed biar inflasi nggak terlalu tinggi dengan dia naikin interest rate sekarang. Nah ini menurut gue salah satu use case juga dari kripto. Kalau kalian pernah transfer uang gede ke luar negeri, kalian pasti tahu itu bahwa itu something yang nggak efektif. Kalian transfer dari bank padahal uang lu sendiri tapi susah dikeluarin. Sedangkan kalau kripto nggak perlu tuh kalian ke teller, nggak perlu tanda tangan. Kalian cuma perlu ya tadi ya private key kalian untuk akses kripto kalian transfer ke public key-nya orang, dapat dia kriptonya. Beres. Mau 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar itu 1 detik kelar. Mau transfer Indonesia Australia, Indonesia Afrika, Indonesia USA, itu kalian nggak bisa lakuin tuh di bank. Coba kalian transfer ke US pakai bank BCA 10 miliar. Susahnya setengah mati. Nah, kita juga lihat banyak banget penipuan di institusi finansial besar. Karena ini di-run sama manusia dan manusia itu banyak yang korupsi. Kita lihat kayak kemarin asuransi Wana Arta, Jiwasraya, Asabri,
dana pensiun yang sebesar itu bisa dikorupsi. Nah, hal ini kalau ada kripto, ini nggak bisa dilakukan. Jadi kita di kripto tuh nggak perlu percayain uang kita ke pihak ketiga apapun, ya misalnya perbankan, ya sistem perbankan moneter. Kita nggak perlu percayain kepada pemerintah. Kita cukup percaya kepada diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk menyimpan kripto kita sendiri. Karena balik lagi, semuanya bisa diaudit dan semuanya bisa diverifikasi. Nah, supaya kalian lebih ngerti tentang mindset yang lebih luas di kripto, kalian harus ngerti yang namanya korelasi, ya. Jadi apa definisi dari korelasi? Korelasi itu adalah ketika dua atau lebih aset itu punya hubungan antara satu dengan lainnya. Nah, ini yang bikin orang tuh sebenarnya punya gamblers mentality di kripto atau mindset berjudi. Karena mereka nggak ngerti fungsi dari korelasi ini. Maksudnya apa? Mereka pikir nih, oh gua ada lihat altcoin nih bagus nih ya. Ini koinnya bagus. Kayaknya ini kalau Bitcoin turun pun altcoinnya bakal tahan. Mereka nggak sadar bahwa backbone dari cryptocurrency itu adalah Bitcoin. Semua aset kripto, altcoin apapun, mau use case-nya lu mau dari DeFi, Metaverse, Decentralized Exchange, itu pasti ada hubungannya harga tokennya ketika Bitcoin turun. Itu adalah namanya korelasi. Jadi banyak yang delusional. Mereka pikir, oh koin gue paling bagus nih. Misalnya yang XRP maksimalis gitu. Oh Ripple nih nggak bakal turun meskipun Bitcoin turun. Itu pemikiran orang bego. Karena pasti ada korelasi antara Bitcoin dan juga altcoin yang lainnya. Bahkan volume exchange besar itu seperti Binance ya, Bybit, itu terkorelasi sama harga dari Bitcoin. Bitcoin turun, volume Binance turun. Semua industri kripto kena. Nah, ini banyak banget ya yang akhirnya muncul karena kebohongan-kebohongan di media. Dibilang, oh korelasinya antara kripto dengan saham itu kecil. Ini menurut gua kebohongan. Kenapa? Karena pemainnya udah sama. Ya, institusi besar yang masuk di kripto dan saham itu udah mirip-mirip. Jadi kalau saham turun, percaya gua, Nasdaq turun, kripto pasti turun. Kripto tuh punya korelasi yang tinggi terhadap geopolitical resiko, terhadap politik US. Pasti ada korelasinya terhadap misalnya the Fed. Oke, dia nanti Desember naikin basis point berapa nih? Apakah 50 basis point atau 75? Oh, kalau 75, gue yakin Bitcoin akan turun lagi. Bahkan bisa di bawah 16.000. Karena kenapa? Karena market S&P ntar pasti shoot ke bawah. Jadi itu ada korelasinya antara saham, kripto, dan juga politik. Jadi kalian harus ngerti ini. Jadi nggak ada satu koin pun yang terbebas dari semua hal ini. Karena semuanya itu saling berkesinambungan. Pada nyatanya, kripto dan saham itu masuk sebenarnya dalam kategori risk asset. Jadi aset yang beresiko, aset yang volatil. Nah, kita harus tahu asetnya udah banyak. Ada yang aman kayak cash, deposit, ya kan, time deposit, government bonds. Ada juga yang lebih resiko, misalnya bonds, junk bonds, segala macam. Kripto itu udah paling ujung ya dari resiko. Jadi bahkan di atas venture capital atau private equity. Nah, mereka itu selalu bergerak bersama. Dan itu adalah siklus dari sebuah market. Nah, di sini nextnya gue akan ajarin kalian gimana caranya kalian ngelihat siklus di market dan kapan untuk pindah-pindahin aset kalian. Karena semuanya itu saling terkorelasi.